Berapa banyak sih dari kita yang benar-benar mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini? Nah, video kali ini aku akan bahas 3 hal yang menentukan apakah kita ini mencintai pekerjaan kita atau membencinya. Simak sampai habis. Yuk guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Saya adalah founder dari Hypnosis Reduction. Untuk kamu yang baru berkunjung di channel ini, saya akan lebih banyak membahas tentang konten pengembangan diri, spiritual dan energy healing, serta meditasi. Untuk kamu yang suka tentang konten-konten seperti itu, silakan bisa di-subscribe akun ini dan dinyalakan notifikasinya. Untuk kamu yang sudah subscriber ya, sudah berlangganan di akun ini, sudah subscribe dan subscriber, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mensupport akun ini dengan berlangganan. Kedepannya saya akan banyak membahas atau memberikan video-video yang lebih berbobot di channel ini, khususnya juga di prioritas ya, yang sudah subscriber. Jadi untuk kamu yang belum subscriber, belum berlangganan di channel ini, silakan bisa di-subscribe di akun ini. Oke, kita masuk ke topik utama. Terkadang kita ini melakukan sesuatu itu tidak benar-benar yang kita cintai. Banyak orang yang mungkin mengatakan, lakukanlah sesuatu meskipun itu tidak enak, tidak kamu sukai, tidak bikin kamu happy. Tetap lakukan saja. Ada mungkin orang-orang yang mau bilang seperti itu. Menurutku, itu sesuatu yang tidak selaras dengan isi hati kita atau misi jiwa kita. Tidak selaras dengan panggilan hati kita. Bagi kamu-kamu yang mungkin sudah pernah hidupnya bekerja dengan rutinitas, misalnya pegawai kantoran, ataupun melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak kamu sukai. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin kamu selama ini benci sebenarnya. Selama ini kamu tidak sukai, tapi kamu melakukan itu ya karena untuk hidup. Ya, untuk hidup, jadi kamu mau nggak mau melakukan itu. Misalnya kamu udah berkeluarga, ataupun kamu mungkin sudah punya anak istri, punya suami, punya anak. Yang terjadi adalah, ya kamu melakukan itu mau tidak mau untuk menghidupi keluargamu. Ya, Nah, step pertama untuk bisa menemukan pekerjaan yang cocok untuk kamu, yang benar-benar sesuai dengan karaktermu, adalah lakukan sesuatu yang secara alami, yang kamu kuasai, dan gunakan bakat kamu. Jadi apa sih yang benar-benar kamu kuasai dalam hidup ini, yang kamu tuh ahli dalam bidangnya? Nah, beberapa orang ketika aku tanya mungkin, kamu ahlinya apa? Bakatnya apa? Keahlianmu apa? Mereka bingung, aku nggak punya keahlian apapun. Aku nggak punya skill apapun, nggak punya bakat apapun. Nah, padahal dia hanya tidak menyadari bakatnya atau keahliannya saja. Jadi bagaimana cara menyadarinya? Kamu perlu ngecek dulu pada sesuatu yang di luar dirimu, yaitu lingkunganmu. Pernah nggak orang-orang mungkin terkesima dengan apa yang kamu lakukan? Jadi orang-orang tuh atau temanmu, sahabatmu, keluargamu mungkin bertanya, kamu kok bisa sih ngelakuin itu? Bagaimana caranya? Nah, ketika ada orang-orang yang bertanya seperti itu, kok kamu kok gampang sih melakukan itu? Kok kamu kayaknya cepet banget, enak banget ngelakuinnya, misalnya dalam ngajar, atau dalam melakukan negosiasi, atau mungkin kamu dalam terapi, misalnya pijitin orang gitu, atau mungkin kamu dalam bisnis atau jualan apapun, kok kayaknya kok gampang aja. Ketika banyak orang yang tanya ke kamu seperti itu adalah potensimu sebenarnya. Hanya saja karena saking mudahnya kamu lakukan, kamu tidak menyadari itu. Nah, kira-kira apa yang kamu tuh ahli, menurutmu tuh gampang banget, tapi menurut orang lain tuh susah? Coba komen di komentar. Nanti mungkin yang lain bisa juga ikut membaca komentarmu dan menambahkan apa saja yang sebenarnya tuh kamu tuh bakat di situ loh gitu loh. Nah, kamu bisa tulis di komentar. Nah, ketika kebanyakan orang itu tidak menyadari bakatnya karena itu tadi, karena apa yang dia pikir itu mudah dia lakukan, ya dia pikir orang lain juga bisa ngelakuin. Padahal belum tentu gitu. Belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Ya, belum tentu. Dan jangan berpikir bahwa apa yang kamu lakukan mudah, orang lain mudah melakukannya. Ketika kamu mulai menyadari bahwa
bahwa, oh ternyata aku berbakat di bidang ini, aku berbakat ketika aku melakukan ini, ternyata ini yang aku kuasai. Nah ketika kamu bisa menguasai itu, melakukan itu dengan sangat mudah, cepat, dan mungkin perfect hasilnya, ya maka itulah yang menjadi bakatmu. Bahkan kamu biasanya kalau bakat tuh seneng ngelakuinnya gitu, bahkan tidak dibayar pun seneng aja ngelakuinnya. Kayak aku dulu tuh awal-awal sebelum terjun di dunia coaching seperti ini, ngajar secara offline ataupun online, itu aku seneng berbagi atau sharing ke orang. Misalnya aku dapat ilmu baru, aku sampaikan, aku sharing ke mereka, dan ketika mereka antusias, mereka dapetin hasil dari apa yang aku sampaikan, itu seneng aja gitu. Bahkan mereka nggak ngebayar aku pada saat itu. Nah setelah aku menyadari, oh ternyata aku suka sharing seperti ini, suka berbagi seperti ini, ilmu-ilmu pengetahuan atau hal-hal yang sudah aku alami dan itu terbukti berhasil di aku, dan aku sampaikan ke mereka. Bedanya di sini aku kemas lagi dalam bentuk private coaching, hypnoseduction. Biasanya itu dilakukan selama 2 hari untuk private. Nah, itu yang aku lakukan saat ini. Dan itu yang aku sadari. Ketika kamu juga menyadari bahwa, oh ternyata kamu jago jualan misalnya. Ketika kamu ngomong tuh cas cis cus enak banget gitu. Bikin orang tuh langsung mau transfer aja. Nah, itu bagus berarti. Karena nggak semua orang bisa seperti itu. Nggak semua orang tuh pinter ngomong. Nggak semua orang. Atau misalnya kamu ketika mijitin orang, kok orang tuh enak gitu, sembuh. Itu berarti kamu berbakat di situ. Bahkan mungkin kamu nggak dibayar orang untuk mijitin, misalnya kamu disuruh mijitin temanmu, pasanganmu, orang tuamu, adikmu. Tuh kayaknya kok enjoy aja ngelakuinnya. Nah, berarti kamu ada bakat di situ. Atau mungkin kamu melakukan misalnya olahraga tertentu ya, dan kemudian kamu enjoy melakukan itu, bisa jadi kamu berbakat di situ. Jadi apa yang menjadi minatmu? Apa yang menjadi keahlianmu, itulah yang perlu kamu explore. Keahlianmu tuh apa? Itu yang penting ya. Kemudian yang kedua adalah temukan suatu tempat yang kamu nikmati. Jadi kamu perlu lingkungan atau tempat yang memang kamu nyaman, yang enak buat kamu kerja, buat kamu ngelakuin itu. Ya misalnya kamu sukanya di lapangan, ya jangan kerja di dalam kantor, dalam ruangan. Kamu sukanya di dalam ruangan, ya jangan kerja di luar atau di lapangan. Jadi yang bikin kamu nyaman dulu itu apa? Ya, kamu nyamannya di mana? Kamu tipe orang yang suka keliling-keliling, kan ada orang yang seperti itu, atau ada orang yang cuma misalnya di rumah aja, dia hanya melakukan aktivitas, misalnya kalau di rumah internet marketing, content creator seperti ini, atau mungkin kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang lain di mana kamu enjoy ngelakuin itu. Nah, di mana kamu bisa menemukan tempat yang paling nyaman, itu yang bagus. Jadi harus seimbang nih. Yang pertama tadi adalah bakatmu apa, keahlianmu apa. Terus yang kedua adalah kamu harus menemukan tempat yang kiranya kamu nyaman ngerjainnya, ngelakuinnya. Misalnya aku nggak terlalu nyaman nih bikin konten kayaknya ngevlog gitu ya. Kayak orang-orang ngevlog, kamera kemana-mana. Aku nggak terlalu nyaman untuk ngelakuin seperti itu, ya udah. Aku nyamannya kayak di ruangan seperti ini, tertutup, nggak banyak orang, dan aku bebas ngobrol, bebas share sesuatu. Nah, itu bedanya. Ada orang yang mungkin nyaman dia bikin vlog dan lain sebagainya di luar. Itu mereka, nggak apa-apa. Tapi nyamanmu tuh apa? Itu yang penting. Nggak usah membandingkan ke hal yang ada di luar. Tapi lebih pada apa yang bikin kamu nyaman, atau tempat yang nyaman menurutmu tuh dalam ruangan, atau di luar ruangan, atau di mana. Itu yang perlu kamu cari tahu. Kemudian yang ketiga, temukanlah pekerjaan di mana kamu bekerja dengan orang-orang yang hebat. Nah, jadi di sini kita penting untuk memahami atau menyadari bahwa ternyata lingkungan itu juga mempengaruhi ya. Ketika kamu bisa bekerja, jadi pekerjaanmu ini mensupport kamu berada di lingkungan-lingkungan orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahli, orang-orang yang punya ya istilahnya master di bidangnya masing-masing. Nah, itu akan mempercepat kamu dalam mencapai kesuksesan. Ketika kamu bergaulnya dengan orang-orang yang tidak relevan atau orang-orang yang toksik istilahnya, maka yang terjadi adalah kamu akan semakin mengcopy paste apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kamu bisa bekerja berdampingan atau bergaul dengan orang-orang yang hebat di bidangnya, maka kamu akan semakin cepat, mindsetmu akan sama dengan mereka, cara merasamu, bahkan cara kamu berbicara, body language, dan lain sebagainya.
Alam bawah sadar itu sangat cerdas kok. Dia itu kayak mengcopy paste apa yang dia sering temui, menghabiskan waktu lama-lama. Itu biasanya alam bawah sadar sangat cepat dalam mengcopy paste itu. Contoh lah, ketika waktu kamu kecil, kamu mengcopy paste orang tuamu. Kamu ketika orang tuamu berbicara, melakukan sesuatu, atau mungkin merasakan sesuatu, berpikir, kamu mengikuti mereka tanpa kamu sadari. Ya akhirnya kamu tumbuh menjadi seperti sekarang ini karena kamu adalah produk orang tuamu. Tapi ketika kamu udah dewasa, kamu punya pikiran, logik, kamu bisa berpikir, bisa mengambil keputusan mana yang terbaik buat aku. Makanya dengan kita bisa menyadari hal ini, bakat kita, minat kita apa, dan kita memperbaiki pergaulan, ya tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Seperti itu. Cukup kamu fokus dengan apa yang saat ini yang bisa kamu lakukan. Misalnya tadi temukan dulu bakatmu dengan apa yang kamu kuasai. Kemudian yang kedua, kamu hiduplah di lingkungan atau di tempat yang bikin kamu tuh nyaman dan nikmat. Karena kalau kamunya sendiri udah nggak nyaman, kreativitasmu tuh turun. Kamu nggak bisa berkarya, kamu nggak bisa melakukan banyak hal yang kamu tuh jadi produktif gitu loh. Jadi paling tidak itu kamu harus punya tempat yang bisa kamu nikmati, enjoy, sehingga kamu bisa punya kreativitas. Terus yang ketiga, kamu punya lingkungan yang support atau orang-orang yang master di bidangnya. Dengan seperti itu, nah ketika 3 hal ini saja kamu lakukan, kamu akan menemukan karir apa yang benar-benar sesuai untuk diri kamu. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Untuk video selanjutnya, kamu bisa klik aja di sini atau di sini. Dan jangan lupa gabung di grup Telegram, Facebook, dan WhatsApp. Link ada di deskripsi. Enjoy the next video.